Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Agustina. Boleh Bapak panggil saya sebagai Yunita ataupun boleh Bapak panggil saya sebagai Yuni. Ya, monggo silahkan Pak. Saya kelahiran tahun 99, usia saya sekarang 22 tahun. Saya juga merupakan lulusan dari Universitas Pakuan Bogor, strata 1, prodi akuntansi dengan IPK 3,50. Sebelumnya, saya juga memiliki beberapa pengalaman kerja. Yang pertama, saya pernah bekerja di PT Transrekreasindo atau dikenal dengan PT Transmart Retail. Di sana saya bekerja sebagai cast member ataupun operasional area. Kurang lebih saya bekerja di sana 1,5 tahun. Selanjutnya, saya pernah bekerja di PT Indomarko Prismatama atau dikenal dengan Indomaret sama juga retail. Di sana saya bekerja sebagai kasir pada umumnya, kurang lebih saya bekerja di sana 9 bulan. Dan yang terakhir, saya pernah bekerja di PT Paragon Technology and Innovation. Di sana saya bekerja sebagai beauty consultant atau dikenal dengan beauty advisor, sama tetap saya juga masih kerja di retail. Di sana saya bekerja kurang lebih 6 bulanan. Ya, cukup sekian Bapak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Yang menjadi kekuatan saya untuk pada saat ini yaitu saya memiliki kemampuan cukup baik dalam berkomunikasi. Saya juga mudah untuk bergaul. Saya memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer. Saya bisa mengoperasionalkan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan juga saya memiliki sedikit skill editing ataupun saya mengenal tentang yang namanya editing. Baik, Pak. Mungkin yang menjadi kelemahan di diri saya yaitu memang saya orangnya sedikit pelupa untuk beberapa hal yang dibicarakan secara cepat ya. Tetapi untuk mengantisipasinya, saya sering menulis beberapa kalimat-kalimat penting ataupun sebuah ungkapan-ungkapan yang menurut saya itu penting. Saya sering mencatatnya di buku catatan kecil ataupun saya sering menjadikannya sebagai note supaya saya bisa mengingatnya kembali. Baik Pak, baik Pak, saya akan menjawabnya. Terima kasih. Mungkin menurut saya pribadi, bagaimana tentang saya 5 tahun ke depan? Bagaimana tentang saya bekerja di perusahaan ini 5 tahun ke depan atau beberapa tahun yang akan mendatang? Karena sesuai dengan cita-cita dan tujuan saya bekerja di sini, saya akan menjadi seseorang yang handal di bidangnya, ataupun karena dengan adanya beberapa tahapan jenjang karir di perusahaan ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya memiliki salah satu jabatan di perusahaan ini. Saya akan bekerja keras, saya akan disiplin dalam bekerja, dan bagaimana caranya saya akan terus belajar untuk mengembangkan potensi saya yang baik tentunya untuk perusahaan ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana cara saya mengembangkan pengetahuan saya? Mungkin saya akan banyak belajar, saya akan banyak bertanya kepada seseorang yang lebih lama di sini ataupun senior-senior saya. Di sini saya akan terus belajar sama mereka untuk mengetahui gimana sih caranya yang benar melakukan pekerjaan ini agar saya lebih banyak pengetahuan-pengetahuan tentang perusahaan ini, ataupun mungkin juga saya akan membaca dari artikel-artikel yang ada di internet ataupun materi-materi yang ada di buku mengenai perusahaan ini agar saya lebih mengembangkan skill saya, agar saya lebih menambah wawasan saya. Terima kasih. Saya sesuai dengan perusahaan memberikan peraturan tentang gaji karyawan itu berapa, dan saya tidak menentukan harganya. Saya
menerima gaji sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan pendidikan saya, dan sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, Pak. Baik, Pak. Saya mau bekerja di sini dikarenakan banyak orang yang sudah mengetahui perusahaan ini. Perusahaan BUMN, salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Saya juga sudah membaca dari artikel yang ada di internet. Perusahaan ini dia memiliki jenjang karir yang baik. Dia memiliki kekeluargaan dalam perusahaannya. Sehingga menurut saya, jika saya diterima untuk posisi di perusahaan ini, itu merupakan suatu kebanggaan untuk saya, kebanggaan untuk orang tua saya, dan merupakan impian saya. Pengalaman kerja saya yang terakhir, alasan mengapa saya keluar dari perusahaan tersebut, kenapa saya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Jawabannya cukup satu sih, Pak. Karena yang pertama, jaraknya dari rumah saya menuju tempat kerja itu lumayan agak jauh. Kemudian sistemnya juga shifting, karena pada saat saya bekerja di PT Paragon itu, posisi saya masih kuliah, dan untuk jam kerjanya itu jadinya bentrok antara waktu kuliah dan juga jam kerja. Sedangkan di sana memang tidak diwajibkan untuk seseorang sambil kuliah. Boleh diwajibkan, tapi untuk yang kuliahnya cukup 1 minggu sekali aja. Sedangkan saya sistem kuliahnya masih full untuk 5 hari dalam 1 minggu. Jadi dalam waktu saya bekerja dan juga kuliah itu sering bentrok, dan akhirnya saya sering tidak mengikuti kelas kuliah karena saya memilih untuk masuk kerja. Dan dari situ saya berpikir lagi, kenapa semester saya tinggal dikit lagi, kenapa saya lebih memilih pekerjaan daripada kuliah. Nah, dari situ saya dimulai dilema antara kuliah ataupun kerja. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih menyelesaikan pendidikan saya dulu. Jadinya saya lebih fokus ke pendidikan saya, dan saya langsung minta izin ke supervisornya, langsung ke atasannya untuk membicarakan hal tersebut. Dan akhirnya mereka menerima, dan dengan satu alasan, oke, kamu keluar kerja karena alasan meneruskan pendidikan. Dan akhirnya saya menuntaskan untuk berhenti dari PT tersebut, dan tetapi saya juga masih menerima paklaring kerja atau sebagai bukti tanda saya pernah bekerja di perusahaan tersebut. Untuk berapa lama dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, kurang lebih rata-rata saya bekerja hampir 1 tahun. Ada yang 1 tahun lebih. Contohnya dari Transmart Retail aja saya bekerja 1,5 tahun atau 18 bulan. Kemudian saya kerja di Indomaret memang tidak kurang dari 1 tahun, yaitu cuma 9 bulan. Dan yang terakhir saya bekerja di Wardah itu hanya 6 bulanan. Baik, menurut saya sudah sesuai dengan kualifikasi yang diterapkan, yaitu seorang customer service harus mempunyai komunikasi yang baik. Di sini saya merasa komunikasi saya sudah cukup lumayan baik, sudah cukup lumayan mumpuni untuk melamar di posisi sebagai customer service di perusahaan ini. Selain itu, kualifikasi-kualifikasi yang lainnya juga sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan skill dan juga pengalaman saya. Pengalamannya contohnya kan diterapkan di kualifikasi, yaitu minimal memiliki pengalaman kerja di dunia retail, F&B, dan juga hospitality. Di sini saya untuk memberanikan diri, untuk mempercayakan diri bahwa saya pernah memiliki pengalaman kerja di dunia retail. Jadi menurut saya kualifikasi dan posisi yang saya lamar saat ini sesuai dengan kemampuan.
Baik, jika perusahaan menugaskan saya untuk overtime, maka saya akan menjawab, ya, saya bersedia. Baik, terima kasih Pak atas sesi interviewnya. Mungkin saya akan mengajukan pertanyaan mengenai nanti hasil interview ini akan dikabarkan melalui apa dan juga berapa lama dari interview yang dilakukan saat ini. Apakah nanti hasilnya akan dikirim lewat email ataupun WA Pak? Cukup sekian dari saya, terima kasih Pak.